Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 yang diampu oleh Bapak Abdul Haris Fauzan. Langsung saja saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Jadi aplikasi ini yaitu aplikasi tentang pendataan dana infak Lazisnu Kota Blitar. Di halaman pertama terdapat dashboard, kemudian ada data transaksi. Di halaman dashboard tertera yaitu total transaksi saat ini, kemudian juga ada data detail transaksi berupa tabel. Kemudian di bagian halaman data transaksi terdapat beberapa form untuk menambahkan data, mengubah data, dan mencari data, dan juga terdapat button untuk menghapus. Langsung saja saya akan menambahkan data baru, yaitu untuk Kecamatan Kepanjen Kidul. Total transaksi sebesar misalkan 10.000. Seperti ini. Maka akan otomatis menambahkan data baru di bagian tabel. Kemudian saya juga akan mencoba untuk menambahkan beberapa data yang nantinya untuk bahan uji coba mengubah data, mencari data, dan menghapus data. Kotak 2 15.000. Ketika menambahkan beberapa data transaksi di bagian total transaksi, maka akan otomatis mengakumulasi semua data pada jumlah data transaksi yang telah dilakukan. Seperti ini. Jadi dia akan otomatis menjumlahkan dan disimpan ke dalam total transaksi. Dan juga di halaman dashboard tampil yaitu total transaksi saat ini. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan data untuk Skorjo 15.000. Seperti ini, maka akan tampil yaitu total transaksi sesuai data yang tertera. Baik, saya akan mencoba untuk mengubah data. Yang pertama, saya akan mencoba untuk mengubah data kecamatannya. Di sini saya mengubah data terakhir menjadi Kecamatan Skorjo. Maka ia akan berubah. Selanjutnya saya juga akan merubah data jumlah transaksinya sebesar 8.000. Maka ia akan berubah. Selanjutnya saya akan coba mengubah yaitu untuk kotaknya. Kotak 2 seperti ini. Seperti ini. Dan juga saya akan mencoba mengubah untuk tanggal transaksinya menjadi 26. Nah, seperti ini. Kemudian saya coba untuk mencari data berdasarkan kecamatan, jumlah transaksi, nama kotak infak, dan juga tanggal transaksi. Yang pertama saya mencoba untuk memfilter untuk Kecamatan Kepanjen Kidul. Maka akan tampil semua data untuk Kecamatan Kepanjen Kidul.
Selanjutnya saya juga menyediakan button reset filter untuk mengembalikan atau menampilkan semua data sebelumnya. Selanjutnya kita coba untuk memfilter dengan jumlah transaksi 15.000 misalnya, maka akan tampil dua data. Kemudian filter berdasarkan nama kontak, nama kotak 4, maka akan tampil dengan kriteria yaitu kotak 4. Selanjutnya saya akan memfilter berdasarkan tanggal. Seperti ini hasilnya. Kemudian untuk hapus data, tinggal klik pada bagian data yang ingin dihapus, kemudian klik button ini. Maka akan otomatis data terhapus dan pada total transaksi akan sesuai dengan data saat ini. Seperti itu. Untuk membuat tampilan aplikasi Koin.no Blitar, saya menggunakan yang pertama panel yang saya beri nama dengan sidebar. Kemudian ada card panel di sini. Jadi ini sebenarnya panel biasa yang saya rubah layoutnya menjadi card layout. Di dalamnya terdapat dua panel card. Jadi panel card ini seperti layer yang bertumpuk. Untuk panel card pertama yaitu dashboard, kemudian panel card kedua yaitu untuk data transaksi. Selanjutnya pada inisiasi awal saya membuat sebuah objek dengan nama card layout dari kelas card layout yang akan diisi dengan card panel tadi yang telah saya buat. Get layout, jadi itu maksudnya untuk mendapatkan layoutnya, entah itu panel card 1 atau panel card 2. Kemudian di tombol atau button dashboard dan data transaksi, saya menggunakan objek card layout tadi, kemudian memanggil function show. Di sini saya isikan nama panelnya tadi, card panel, kemudian di sini untuk nama panel cardnya, panel card 1, dan di sini ada panel card 2. Seperti itu. Jadi ketika tombol tersebut ditekan, maka akan tampil sesuai dengan panel cardnya. Seperti itu. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya menampilkan data untuk total transaksi ini. Namun sebelum saya menjelaskan fungsi tersebut, saya perlu membuat sebuah kelas dengan nama dbconnect untuk mengkoneksikan dengan database yang telah saya buat, yaitu Koin.no. Di sini saya menggunakan aplikasi dengan mem, jadi konfigurasinya sedikit berbeda. Untuk secara default, username dan passwordnya menggunakan root, kemudian harus menggunakan port 8889. Jadi datanya saya sesuaikan seperti ini, 89, kemudian username dan passwordnya seperti ini. Untuk melakukan koneksi database, tentunya saya memerlukan sebuah library dengan nama MySQL JDBC driver. Jadi saya tambahkan ke dalam library sini. Kemudian setelah saya membuat sebuah kelas dengan dbconnect dan juga function dengan nama connect, saya dapat menampilkan data untuk total transaksi dengan cara pada bagian paling atas saya telah mendefinisikan sebuah metode yaitu get total transaksi.
yang dimana dia akan melakukan query kepada kolom jumlah pada tabel yang telah saya buat, yaitu tabel transaksi. Di sini terdapat kolom yaitu jumlah. Jadi query-nya akan menseleksi yaitu semua data dari jumlah. Kemudian di sini saya membuat variabel total transaksi baru. Kemudian di sini saya membacanya menggunakan dpconnect tadi dan dieksekusi query-nya. Selanjutnya melakukan perulangan sebanyak semua isi dari tabel transaksi dan juga menambahkannya ke dalam variabel total transaksi baru. Setelah ditambahkan, maka dapat ditampilkan ke dalam label total transaksi seperti itu. Selanjutnya untuk menampilkan pada bagian tabel data detail transaksi di sini, saya telah membuat sebuah function yaitu show table dashboard. Di sini yang pertama saya menginisiasi koneksi database, kemudian saya melakukan query yaitu select bintang atau select semua data pada tabel transaksi. Kemudian saya tampilkan ke dalam tabel dashboard. Karena tabel dashboard ini berisikan yaitu tabel model, jadi nanti datanya harus berupa objek. Di sini saya memerlukan sebuah library lagi yaitu dputils. Di sini XML beans ini, bukan yang ini rs2 xml.jar yang nantinya digunakan untuk memanggil kelas dputil.result_table model. Di sini adalah hasil dari query tadi. Kemudian akan ditampilkan ke dalam tabel dashboard. Dan juga untuk pada panel card yang kedua, tabelnya saya juga mendefinisikan sebuah function yaitu show tabel transaksi. Kenapa saya membuat dua buah metode? Karena di bagian panel card 2 dan panel card 1, fungsi dari masing-masing tabel berbeda. Jika pada panel card 1 atau dashboard, fungsi dari tabel tersebut hanya untuk menampilkan data, tetapi pada panel card 2, tabelnya saya gunakan juga untuk memanipulasi data atau melakukan create, read, update, delete pada data transaksi seperti itu. Selanjutnya saya juga membuat sebuah function yaitu saya telah membuat kelas dengan nama insert. Di sini saya menggunakan kelas insert untuk mendefinisikan sebuah function dengan nama add data dan juga memiliki beberapa parameter yang nantinya digunakan untuk memasukkan datanya ke dalam tabel transaksi. Kemudian di sini saya juga setelah membuat beberapa JText field dan juga JCombo box ya, untuk menambahkan data transaksi koin NO Kota Blitar. Dan juga terdapat beberapa button. Di sini saya menggunakan icon seperti pada desain tampilan koin NO Blitar ini. Jadi ini sebenarnya adalah JLabel yang teksnya saya hapus, kemudian saya tambahkan icon dari aset yang telah saya simpan. Baik, kemudian saya akan mencoba menjelaskan untuk function dari simpan tadi. Di sini di bagian button dari
tombol simpan ketika diklik, maka yang pertama saya membuat objek in dari kelas insert, dan juga saya mengambil inputan dari field kecamatan, field jumlah, field tanggal, field kotak infak. Karena field kecamatan tadi ialah Gcombo box, maka caranya adalah seperti ini. Gcombo box mengembalikan nilainya yaitu berupa objek. Jadi saya merubahnya menjadi string dengan function string.valueOf. Kemudian saya simpan ke dalam field kecamatan. Di sini saya juga melakukan percabangan untuk mengecek apakah field masih ada yang kosong. Jadi ini untuk validasinya. Nanti jika ada yang kosong, maka form masih ada yang kosong. Jadi tampil sebuah alert atau pesan error, yaitu formnya masih ada yang kosong. Jadi harus diisi seperti itu. Jika form telah terisi semua, maka di sini saya merubah jumlah transaksinya menjadi integer yang semula adalah string. Kemudian saya masukkan ke dalam field saya masukkan ke dalam variabel jumlah transaksi. Kemudian saya juga menambahkan untuk total transaksinya yang semula saya definisikan di sini yaitu 0. Kemudian pada button ini saya tambahkan dengan jumlah transaksi terbaru yang didapatkan dari field. Lalu saya juga langsung memanggil function dari kelas in yaitu addData yang telah didefinisikan tadi untuk menambahkan data baru ke dalam database. Dan juga terdapat sebuah metode yaitu resetField, di mana dia berfungsi untuk mereset semua fieldnya menjadi kosong. Kemudian juga ada di sini saya memanggil show tabel transaksi untuk menampilkan data terbaru yang telah saya tambahkan. Kemudian ada get total transaksi yang dimana dia untuk merubah data total transaksi terbaru di halaman panel card 1 ini. Seperti itu. Kemudian untuk function dari ubah data, di fungsi ubah data ini caranya hampir sama. Jadi yang pertama saya membuat sebuah kelas dengan nama update, kemudian di sini saya membuat sebuah metode atau function update all data dengan beberapa parameter juga sama. Kemudian di sini saya menampung masing-masing dari query sendiri-sendiri seperti ini. Untuk parameternya yaitu menggunakan nomor. Di sini nomor saya definisikan sebagai primary key dan juga dia auto increment. Jadi nomor itu nanti dia akan otomatis menambahkan data dan dia sebagai kunci utama dari data transaksi yang telah ditambahkan. Seperti itu. Kemudian di button ubah tadi saya juga mengecek apakah field masih ada yang kosong. Kemudian di sini juga mengambil dari field masing-masing yang telah diisi. Kemudian tidak lupa juga untuk mengubahnya menjadi integer jumlah transaksinya. Nah, di sini ada yang membedakan yaitu untuk jumlah awal sama dengan jumlah transaksi. Jika jumlah awal sama dengan jumlah transaksi, yang artinya jumlah awal ini saya definisikan ketika di sini jumlah awal. Jadi ketika di sini itu saya berikan event yaitu mouse click. Nah,
nanti ketika diklik jumlah awalnya saya ambil dari tabel ini, misalkan ini ya. Nah misalnya jadi ini akan terdefinisi sebagai jumlah awal pada variabel ini. Selanjutnya, jika jumlah awal sama dengan jumlah transaksi, maksudnya jika jumlah awalnya ini yang diklik ini tidak berubah, maksudnya jumlah transaksi ini tidak berubah, maka ia tidak ada perubahan pada total transaksi. Seperti itu. Dan juga untuk total transaksi awal di sini saya definisikan juga di bagian klik pada tabelnya. Ini total transaksi awal saya dapatkan juga dari sini. Seperti itu. Kemudian jika ada perubahan pada pada jumlah transaksi, maka saya melakukan percabangan lagi. Jika jumlah transaksi kurang dari jumlah awal, yang artinya jumlah transaksi ini kurang dari jumlah awal, ketika misalkan saya ubah menjadi 14.000, jadi kan jumlah awalnya 15.000, saya ubah menjadi 14.000, maka total transaksi di sini saya memberikan rumus, yaitu total transaksi sama dengan total transaksi dikurangi jumlah awal ditambah jumlah transaksi saat ini, seperti itu. Jadi misalkan ini 15.000, kan ini 15.000 ya jumlah awalnya. Saya ubah menjadi 14.000, maka total transaksi yaitu 62.000 dikurangi jumlah awal yaitu 15.000, kemudian ditambah jumlah transaksi saat ini 62.000 dikurangi 15.000 ditambah 14.000. Jadi artinya dia berkurang hanya Rp1.000, seperti itu. Dan juga di sini juga sama, menggunakan rumus jika jumlah transaksi lebih dari jumlah awal, maka melakukan penjumlahan seperti ini. Selanjutnya setelah selesai, maka saya melakukan update all data yang telah saya definisikan pada kelas update menggunakan objek up. Di sini saya memanggil metode update all data, kemudian saya masukkan semua dari fieldnya, dan juga jangan lupa parameternya yaitu nomor indeks yang juga saya definisikan ketika tabel dari data tersebut diklik, misalkan ini, maka nomor indeksnya saya simpan menjadi 1, seperti itu. Jadi dia nanti akan otomatis berubah datanya di sini berdasarkan where nomor sama dengan nomor, seperti itu. Jadi kan di sini nomor. Nah, selanjutnya setelah update data, saya juga melakukan reset field, show table transaksi, kemudian juga get total transaksi, seperti itu. Kemudian untuk filternya atau pencariannya, saya menggunakan di drop down box juga di sini. Dan ketika button search ini diklik, maka saya melakukan percabangan dengan switch case
filter ini adalah nama variabelnya. Get selected index, jika dia mendapatkan indeksnya. Jika indeksnya 0 maka find by kecamatan, jika indeksnya 1 find by jumlah, find by kontak infak, find by tanggal, seperti itu. Yang dimana masing-masing function atau method find ini sudah saya definisikan seperti ini. Find by kecamatan, maka dia akan men-select semua data transaksi di mana kecamatan seperti di sini kecamatan. Jadi otomatis dia akan mengambil dari field kecamatan .get selected item, seperti itu. Di sini juga sama, di sini juga sama. Jadi dia mengambil dari fieldnya, kemudian diklik cari, seperti itu. Jadi dia nanti akan otomatis tampil di sini. Jadi mengupdate tabelnya menggunakan query-nya. Hasil dari query ini maka akan ditampilkan ke dalam tabel, seperti itu. Selanjutnya untuk function hapus. Untuk function hapus, saya mendefinisikannya seperti ini. Jadi saya telah membuat sebuah kelas dengan nama delete dengan function yaitu delete di sini berdasarkan nomor indeks ya. Jadi untuk query-nya delete from transaksi where nomor indeksnya berapa nanti akan terhapus, seperti itu. Dan juga di sini saya membuat sebuah variabel ubah total transaksi, yang dimana dia untuk menyesuaikan total transaksi yang saat ini. Jadi untuk memastikan bahwa total transaksi ini sesuai, seperti itu. Di sini langsung saja saya memanggil metode delete tadi, kemudian saya mengisikannya dengan nomor indeks, kemudian saya memanggil reset field, show table transaksi, get total transaksi, seperti itu. Baik, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.